Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi transfer. Namun sebelum kita membahas tentang fungsi transfer, kita akan membahas tentang inverse Laplace ya. Jadi contohnya dari persamaan sebelumnya, persamaan diferensial sebelumnya itu ada YS sama dengan min S kuadrat dikurang S tambah 5 per S, kemudian S kuadrat tambah 3S tambah 2. Nah, ini bagaimana caranya kita mengubahnya menjadi inverse Laplace, yaitu mengubahnya ke dalam domain T lagi. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah memanipulasi penyebut atau denominatornya di bawahnya ya. Jadi denomnya itu kita ubah ke dalam bentuk akar menjadi S min S kuadrat dikurang S tambah 5 per S dikali S tambah 1 dikali S tambah 2. Ini persamaan kuadrat di dalam sini itu kita pecah menjadi 2. Kalau misalnya dia itu pangkat 3, maka bisa kita pecah menjadi 3. Kemudian setelah kita pecahkan akar-akarnya, itu kita buat ke dalam pecahan parsial ya. Pecahan parsial, jadi masing-masing akarnya itu punya koefisien sendiri. Jadi S itu kita ganti dengan A per S, kemudian S tambah 1 menjadi B per S, kemudian S tambah 2 menjadi C per S tambah 2. Itu sama dengan pecahan sama dengan persamaan sebelumnya, yaitu min S kuadrat dikurang S tambah 5 per S, kemudian S tambah 1 S tambah 2. Nah, kemudian masing-masing koefisien A, B, dan C ini mesti kita selesaikan. Jadi misalnya untuk koefisien A. Nah, untuk koefisien A ini kan kita punya nilai S itu sama dengan 0. Ya, jadi A ini adalah koefisiennya S sama dengan 0. Maka untuk memecahkan persamaannya itu yang kita ambil adalah akar yang S tambah 1 sama S tambah 2. Jadi persamaannya menjadi min S kuadrat dikurang S tambah 5 per S tambah 1 S tambah 2. Kemudian saat S nya itu sama dengan 0, maka kita ganti nilai S nya menjadi 0, hasil persamaannya akan menjadi 5 per 2. Kemudian untuk koefisien B itu kita punya S tambah 1 di bawahnya ya. Jadi dengan begini, kalau kita buat S sama dengan tambah 1 sama dengan 0, maka nilai S itu adalah min 1 ya. Sehingga persamaannya min S kuadrat dikurang min S ditambah 5 sama dengan S tambah 2 ya, karena B nya itu sudah dipakai di depan. Nah, kemudian S nya kita ganti dengan nilai min 1 sehingga hasilnya menjadi min 5. Kemudian untuk koefisien C, ini nilainya itu adalah S tambah 2. Nah, kalau S tambah 2 kita buat S tambah 2 sama dengan 0, maka nilai S nya itu adalah min 2. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan koefisien C, yang kita ambil itu adalah S dan S tambah 1. S dikali S tambah 1. Jadi S tambah 2 nya tidak dipakai lagi. Hasil persamaannya menjadi 3 per 2. Nah, jadi kita tahu koefisien A itu adalah 5 per 2, kemudian B itu adalah min 5, dan C itu adalah 3 per 2. Maka untuk mengubahnya ke dalam bentuk inverse Laplace atau dalam bentuk domain T, maka kita bisa mengganti YS-nya itu menjadi 5 per 2S dikurang 5 per S tambah 1, kemudian ditambah 3 per 2 S tambah 2. Nah, dari sini untuk mengubah ke dalam Laplace, yaitu domain waktu, domain T, itu kita bisa lihat dari tabelnya lagi. Jadi 5 per 2 S itu kalau kita lihat dari tabel, maka nilainya itu menjadi 5 per 2. Kemudian 5 per S tambah 1 itu adalah min 5E pangkat min T. Kemudian yang 3 per 2 S tambah 2 itu menjadi 3 per 2 E pangkat min 2T. Dengan nilai T itu adalah besar sama dengan 0. Nah, inverse Laplace ini juga ada tabelnya, itu bisa kita lihat di textbook dan di Google juga.
Sekarang kita masuk ke fungsi transfer. Jadi fungsi transfer itu merupakan hubungan matematika yang terjadi antara plan atau input dengan output dari suatu kontrol sistem. Nah, fungsi transfer ini dapat direpresentasikan menggunakan transformasi Laplace atau Z transform. Nah, model matematika sistem itu dia terdiri dari input, kemudian output, ada matematika model. Nah, kalau dibuat dalam blok diagram akan bentuknya seperti ini. Jadi persamaan matematis ini menunjukkan hubungan antara input dan output. Kemudian dengan mengetahui model matematikanya, maka tingkah laku sistem itu dapat dianalisa. Jadi kalau kita punya blok diagram seperti ini, jadi ada input US, kemudian plan-nya kita ubah ke dalam GS, kemudian output-nya YS. Nah, ini kalau kita buat ke dalam fungsi transfer, maka persamaannya menjadi YS per US sama dengan GS. Jadi hubungannya persamaan diferensial dengan fungsi transfer dan Laplace transform itu seperti apa? Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya di awal materi, yaitu ada kita punya persamaan diferensial, misalnya AN pangkat YN ditambah AN min 1 pangkat YN min 1, kemudian ditambah titik-titik sampai A1 Y1 tambah A0 Y0. Ini kan merupakan output sistem, misalnya output YT, kemudian BM-UM ditambah BM-1 UM-1 sampai B1U1 tambah B0U0. Itu merupakan input sistem atau UT. Persamaan diferensial ini kalau kita ubah ke dalam fungsi transfer, jadi ada input dan output, maka plan-nya itu persamaan diferensial ini itu menjadi GS per Laplace dari YT dibagi Laplace dari UT. Jadi YT ini adalah kondisi awalnya sama dengan 0, kemudian UT-nya juga dalam kondisi 0. Maka fungsi transfer dari persamaan sebelumnya itu menjadi GS itu sama dengan YS per US, itu sama dengan BM S pangkat M, ya, jadi Y dan U-nya kita ubah menjadi huruf S semua dalam bentuk Laplace, seperti itu. Jadi dari diferensial kita hubungkan input dan output, kemudian dari situ kita ubah ke dalam Laplace. Nah, dari Laplace itu baru bisa diubah ke dalam bentuk fungsi transfer. Ya, untuk materi fungsi transfer sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan ke materi blok diagram berikutnya. Terima kasih.